positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Kekhawatiran warga terhadap wabah corona atau COVID-19 dari Wuhan, Tiongkok memicu kelangkaan stok masker di sejumlah apotek di kota Bandung. Tak hanya sulit diperoleh, harga masker dari tipe standar hingga tipe khusus meningkat tajam. Masker bedah yang biasanya dijual Rp27.000 per pack, kini dilepas Rp70.000. Dan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32% dibanding tahun sebelumnya. BPS menilai perlunya mendorong komponen konsumsi rumah tangga dan investasi untuk perbaikan pertumbuhan di triwulan ketiga. Bila dibandingkan triwulan pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi mengalami minus 4,19%. Banyak hal yang memengaruhi kontraksi ekonomi. Kita lihat tadi dari data yang disampaikan BPS, sektor yang paling terdistorsi adalah sektor transportasi pergudangan. Karena memang sektor itu karena adanya pembatasan transportasi maupun work from home yang menyebabkan seluruh sektor itu tidak bisa bergerak. Nah, ketika PSBB mulai dilonggarkan, itu akan ada pemulihan. Nah, tentu saja catatannya adalah asalkan memang pandemi ini bisa dikurangi dampaknya ataupun pandeminya sendiri bisa dikurangi sehingga tidak memunculkan kekhawatiran masyarakat untuk melakukan spending yang lebih baik, terutama kalangan kelas menengah ke atas yang secara kuantiti spending untuk belanja konsumsinya lebih banyak. Mereka masih khawatir apakah sekarang saat yang tepat di tengah situasi pandemi masih relatif. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan proses vaksinasi COVID-19. Perpres vaksinasi COVID-19 mengatur cakupan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang meliputi pengadaan vaksin, distribusi vaksin, hingga pelaksanaan penyuntikan vaksin oleh pihak kementerian terkait, lembaga, dan pemerintah daerah. Meski vaksinasi COVID-19 sudah dilakukan, namun tim Satgas COVID-19 Gabungan Semarang Selatan tak henti-hentinya mengingatkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, tim Satgas Gabungan juga membagikan masker secara gratis. Tim Satgas COVID-19 Semarang Selatan ini terdiri dari Polsek Semarang Selatan, Koramil Semarang Selatan, serta pegawai Kecamatan Semarang Selatan. Mereka berkeliling ke Pasar Peterongan dan membagikan masker serta mensosialisasikan pentingnya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.